Hai semua, jadi hari ini saya ingin membahas tentang penyakit yang ditimbulkan oleh filum platyhelminthes atau cacing pipih. Nah, salah satu penyakit yang ditimbulkan yaitu schistosomiasis. Nah, schistosomiasis ini adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing pipih bernama schistosoma. Cacing ini hidup dalam air tawar dan pada area tropis dan subtropis. Penderita yang baru terinfeksi biasanya tidak memiliki gejala apapun. Tapi parasit ini bisa tinggal dalam tubuh penderita selama bertahun-tahun dan dapat menyebabkan kerusakan pada organ seperti kandung kemih dan hati. Dan sekarang apa sih gejala atau ciri-ciri pada orang yang menderita schistosomiasis? Biasanya penyakit ini tidak menimbulkan gejala apapun, tapi kondisi ini berbeda pada setiap orang. Tapi setelah berminggu-minggu terjadi infeksi, mungkin 9 ciri ini yang bisa kelihatan. Yang pertama itu ruam pada kulit berupa bentol-bentol merah dan gatal, demam dan menggigil, nyeri otot dan sendi, batuk-batuk, diare, darah pada urin atau tinja, sakit perut, sakit pada buang air kecil ataupun buang air besar, pembengkakan pada kelenjar getah bening, hati atau limpa. Sekarang bagaimana cara cacing itu bisa menginfeksi manusia atau penyebab dari schistosomiasis ini? Penyebab schistosomiasis adalah infeksi cacing pipih yang disebut schistosoma. Cacing ini hanya dapat hidup di air tawar seperti sungai atau danau. Penularan schistosomiasis umumnya terjadi apabila kontak dengan air yang telah terkontaminasi. Misalnya, ketika mandi di sungai, namun tidak bisa menular langsung dari manusia ke manusia. Cacing pipih lalu akan masuk ke dalam lapisan kulit Anda. Cacing ini kemudian masuk ke aliran darah dan berdiam dalam organ-organ Anda seperti usus, paru-paru, dan hati. Setelah beberapa minggu, cacing-cacing tersebut akan bertelur dalam tubuh Anda dan bisa keluar dari tubuh Anda bersama dengan air seni atau feses. Bila kotoran atau urin berisi telur-telur cacing dan mengontaminasi air tawar, telur akan berkembang menjadi larva dan menumpang hidup pada siput air tawar selama beberapa minggu sebelum akhirnya menulari. Pencegahan schistosomiasis. Yang pertama, hindari mandi atau berenang di air tawar seperti sungai atau danau. Yang kedua, gunakanlah air bersih untuk minum dan mencuci. Yang ketiga, gunakanlah sepatu boot dan celana panjang saat kita melintasi daerah yang diduga terkontaminasi. Yang keempat, hindari kontak langsung dengan siput yang berada di air tawar. Yang kelima, bersihkan bagian kulit yang terkena air kotor agar mengurangi dampak terkontaminasi. Yang keenam, itu merebus air hingga mendidih ketika air itu digunakan untuk minum. Kalau bisa, gunakan air mineral yang dijamin kesehatannya ketika kita gunakan barang. Cara pengobatannya atau penyembuhannya. Jadi Anda harus ke dokter. Dan dokter biasanya akan memberikan di antara 2 obat ini. Yang pertama, obat paracetamol. Paracetamol ini akan membunuh cacing-cacing yang ada dalam tubuh penderita. Obat ini sangat efektif untuk memberantas cacing yang telah dewasa. Oleh karena itu, pengobatan ini bisa saja ditunda sampai beberapa minggu setelah terinfeksi, atau kembali diulang beberapa minggu setelah Anda mendapatkan dosis pertama. Yang kedua, obat steroid. Obat ini dapat digunakan untuk menghilangkan gejala schistosomiasis akut serta schistosomiasis yang telah berdampak pada otak atau sistem saraf.